Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Manajemen Pengetahuan secara Teorik dan Praktik. Baiklah, sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan anggota 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Arifah Fajri dengan NIM 1234029. Selanjutnya ada Mulda Husnika dengan NIM 1234009. Selanjutnya ada Mulia Fitri dengan NIM 1234089. Selanjutnya ada Rehamil Joita dengan NIM 1234015. Dan yang terakhir saya sendiri, Salsabila Devi Putri sebagai moderator. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi. Bab ini membahas sifat sosial pengetahuan, berbagai pengetahuan, dan komunitas praktik. Kerangka konseptual penting disajikan untuk menyaji kontribusi makna sosial kelompok berbagai pengetahuan seperti komunitas praktik yang ditempatkan dalam konteks sejarah, dan evolusi mereka dalam organisasi dijelaskan dengan penekanan khusus pada pengembangan modal sosial, teknik, dan teknologi seperti jaringan sosial disajikan sebagai sarana untuk memvisualisasikan dan menganalisis aliran pengetahuan selama kegiatan berbagai pengetahuan. Setelah pengetahuan ditangkap dan dikodifikasi, perlu dibagi dan disebarkan seluruh organisasi. Dan inilah gambar siklus KM terpadu. Pengetahuan dan atau penciptaan pengetahuan, menilai, berbagai, dan diseminasi pengetahuan, dan akuisisi penerapan pengetahuan. Selanjutnya materi sifat sosial pengetahuan. Manajemen pengetahuan perlu melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang aktif dibangun dalam pengaturan sosial atau MCM Darnok 2000. Konstruktivisme sosial memandang pengetahuan bukan sebagai entitas objektif, tetapi sebagai artefak sosial yang subjektif. Atau Bagger dan Luqman 1966. Konstruktivis sosial berpendapat bahwa pengetahuan terjadi karena pemahaman terhadap interaksi sosial sebagai individu dan kelompok, dan berkomunikasi, saling berpengaruh terhadap pandangan atau satu sama lain, serta menciptakan mengubah realitas bersama. Atau Klein Minky atau Les Leben 1999. Perspektif konstruktif sosial memandang pengetahuan sebagai konteks dan sesuatu hal yang tak dapat dipisahkan sepenuhnya dari knowledge. Atau Love and Warger 1991. Atau konteks yang membedakan antara manajemen pengetahuan dan manajemen dokumen. Manajemen dokumen dapat dilakukan secara otomatis. Manajemen pengetahuan tidak dapat dicapai tanpa bantuan orang dan konteks nyata. Materi selanjutnya adalah sosiograma dan sosial analisis jaringan. Sosiogram adalah representasi grafis dari hubungan sosial antara orang atau entitas lainnya. Sosiogram terdiri dari simpul dan sisi. 1. Vertex mewakili orang, kelompok, entitas. 2. Egg mewakili koneksi, interaksi antara simpul. Egg adalah hubungan atau tweet dari sebutan dalam sosiogram Twitter, tetapi dapat memiliki kepala panah yang menunjukkan antara hubungan. Analisis jaringan sosial atau SNA adalah pemetaan dan pengukuran kapal hubungan dan aliran antara orang, kelompok, organisasi komputer, atau entitas proses informasi atau pengatur lain. Atau Krebs 2000, node dalam jaringan adalah orang atau kelompok, sedangkan link menunjukkan hubungan atau aliran kode antara kode atau node. Dalam konteks manajemen pengetahuan, analisis jaringan sosial atau SNA memungkinkan hubungan antara orang untuk dipetakan untuk mengidentifikasi aliran pengetahuan dari siapa orang mencari informasi dan pengetahuan, dengan siapa mereka berbagi informasi. Pengetahuan berbeda dengan orang organisasi atau menunjukkan hubungan formal, siapa yang bekerja dan siapa melaporkan kepada siapa. Bagian analisis jaringan sosial menunjukkan hubungan informal, siapa yang tahu, siapa yang berbagi informasi dan pengetahuan dengan siapa. Oleh karena itu memungkinkan manajer untuk
memvisualisasikan dan memahami bahwa hubungan yang dapat memfasilitasi atau menghambat penciptaan dan berbagai pengetahuan atau Aklam 2003. Karena hubungan ini biasanya tidak terlihat, SNA kadang-kadang disebut sebagai sinyal X organisasi, menunjukkan jaringan nyata yang beroperasi di bawah permukaan struktur organisasi atau Donuts 2002 atau Preman 2004. Inilah gambar 5-3 contoh aliran pengetahuan grup A, grup B, lalu grup C, grup E, grup D. Itulah materi tentang manajemen pengetahuan secara teori dan praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya. Proses analisis jaringan sosial biasanya melibatkan penggunaan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang hubungan antara kelompok atau jaringan orang tertentu. Tanggapan yang dikumpulkan kemudian dipetakan menggunakan alat perangkat lunak yang direncanakan khusus untuk tujuan tersebut. Tahapan utama dari proses biasanya meliputi yang pertama mengidentifikasi jaringan yang dianalisis, yang kedua memperjelas tujuan dan merumuskan hipotesis dan pertanyaan, yang ketiga mengembangkan metodologi survei dan merancang kuesioner, yang keempat menyurvei individu dalam jaringan untuk mengidentifikasi hubungan dan arus pengetahuan di antara mereka, yang kelima menggunakan alat pemetaan perangkat lunak untuk memetakan jaringan secara visual. Selanjutnya, menganalisis peta dan masalah serta peluang yang disorot menggunakan wawancara. Yang selanjutnya, merancang dan menerapkan tindakan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Dan yang terakhir, memetakan kembali jaringan setelah angka waktu yang sesuai. Halaman kuning komunitas. Semua komunitas adalah tentang hubungan antara orang-orang. Hubungan ini sering digunakan untuk mengembangkan halaman kuning perusahaan atau sistem lokasi keahlian, di mana awalnya berbasis komunitas. Pencari keahlian ini dapat diintegrasikan untuk membentuk halaman kuning di seluruh perusahaan. Lamon menekankan kontribusi mereka terhadap inisiatif pembelajaran organisasi seperti memfasilitasi program pendampingan, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan memberikan dukungan kinerja dan tidak lanjut pada pelatihan formal. Berbagai perangkat lunak ada untuk pengembangan halaman kuning perusahaan. Sebagian besar membuat profil awal keahlian individu berdasarkan analisis dokumen yang diterbitkan, kuesioner atau wawancara, sementara yang berdasarkan analisis dokumen yang diterbitkan sangatlah populer dan seringkali merupakan implementasi knowledge management pertama yang akan dilakukan perusahaan, terutama karena dapat dikembangkan dengan cukup cepat dan dapat memberikan manfaat. Halaman kuning atau sistem lokasi keahlian adalah salah satu aplikasi knowledge management paling awal dan tetap menjadi salah satu cara terbaik untuk memulai berbagai pengetahuan berskala lebih luas dalam organisasi. Dua contoh adalah dari Texaco dan British Petroleum. Selanjutnya, komunitas berbagi pengetahuan. Karakteristik komunitas yaitu ada 3. Yang pertama, joint enterprise, yaitu sesuatu yang mengikat anggota bersama. Selanjutnya, mutual engagement, bagaimana anggota menjadi bagian dari komunitas. Yang selanjutnya ada shared repertoire, lingkungan kerja bersama di mana anggota dapat saling berkomunikasi. Jenis komunitas, semua komunitas memiliki beberapa karakteristik dasar. Terlepas dari jenis komunitasnya, Wenger mengidentifikasi karakteristik ini sebagai perusahaan bersama, keterlibatan bersama, dan reporter bersama. Perusahaan patungan mengacu pada perekat yang mengikat anggota bersama. Mengapa mereka ingin berinteraksi satu sama lain? Alasan untuk berinteraksi satu sama lain biasanya akan menjadikan tujuan pribadi dan kontribusi bertahap tujuan masyarakat.
Keterlibatan timbal balik mengacu pada bagaimana anggota menjadi bagian dari komunitas. Baiklah, saya Remi Jita dengan NIM 212340515 akan melanjutkan materi selanjutnya. Ada banyak jenis skop dan biasanya didefinisikan sebagai fungsi dari berupa titik fokus umum seperti profesi seperti teknik, hukum, dan kedokteran, fungsi atau proses yang berhubungan dengan pekerjaan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Masalah berulang dan mengganggu yang terletak dalam proses dan fungsi. Topik seperti teknologi, retensi pengetahuan, atau inovasi. Industri seperti otomotif, perbankan, dan keperawatan kesehatan. Skop juga dapat dijelaskan dalam hal tujuannya, seperti pengembang praktik terbaik atau pembandingan. Skop dapat diatur sendiri atau disponsori oleh organisasi. Dapat dibedakan berdasarkan jenis pengakuan atau ketiadaan yang dimilikinya dari organisasi tuan rumah. Yang tidak diakui, dipalsukan, dilegitimasi, didukung, atau dilembagakan. Hal ini sering mencerminkan tingkat kedewasaan komunitas, namun tidak semua komunitas akan bercita-cita menjadi terlembagakan. Komunitas online dapat mengambil banyak bentuk, tetapi sebagian besar komunitas semacam itu akan melakukannya yang berisi: pertama, konten yang dibuat oleh anggota, semisal profil, beranda, peringkat, dan ulasan. Yang kedua, interaksi antar anggota, misalnya forum diskusi, anggota kuning, dan halaman. Yang ketiga, seperti acara, misalnya acara tamu, seminar ahli, pertemuan virtual, atau demo. Yang keempat, penjangkauan, misalnya buletin, program relawan, pemimpin, mentoring, jajak pendapat, atau survei. Peran dan tanggung jawab dalam KOP atau komunitas praktik. Peranan komunitas praktisi yang cukup besar nilainya adalah meningkatkan efisiensi dari penggunaan pengetahuan, membantu dalam mengembangkan gagasan dan inovasi, dan memfasilitasi terciptanya metode pembelajaran baru. Berbagai pengetahuan dalam polisi virtual. Pembentukan identitas komunitas sangat bergantung pada berbagai pengetahuan. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti buletin online atau kertas akan menjadi tulang punggung bagi komunitas untuk berkembang. Rasa kebersamaan muncul karena pembaca teks yang sama, artikel yang sama, dan pengumuman yang sama. Diskusi dapat tumbuh di sekitar kernel ini. Upaya personalisasi akan sampai batas tertentu. Bekerja melawan rasa komunitas ini karena anggota yang berbeda menerima konten yang berbeda. Para penulis melakukan studi longitudinal terhadap komunitas praktik antar organisasi selama periode 3 tahun. Misalnya, butuh waktu sekitar 6 bulan untuk komunikasi menjadi sangat informal dan berbasis email di antara anggota komunitas. Bersamaan dengan ini adalah formalitas yang meningkat dan bagaimana anggota komunitas berkomunikasi dengan orang-orang luar komunitas, yang menunjukkan bahwa batas komunitas telah ditetapkan. Salah satu jenis berbagai pengetahuan penting yang terjadi dalam komunitas melibatkan evolusi praktik terbaik, atau cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu, atau pelajaran yang dipetik, belajar dari peristiwa yang sukses dan tidak berhasil. Pada gambar 5.7 ini menunjukkan bagaimana ide yang baik dapat berkembang dan ditransfer dalam skop untuk akhirnya dimasukkan ke dalam memori organisasi atau gudang pengetahuan. Proses berbagi pengetahuan yang terlibat termasuk mencari, mengevaluasi, memvalidasi, menerapkan atau mentransfer, dan memungkinkan meninjau dan rutin. Tabel 5.3 menunjukkan hasil studi APKIC yang melihat bagaimana pengetahuan praktik terbaik dibagikan dan ditransfer dalam organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Al-Fajri dari kelompok 8 akan melanjutkan materi diskusi. Kali ini saya akan membahas tentang materi Undernet. Undernet sendiri didefinisikan sebagai jaringan intranet yang berada di luar pengawasan organisasi secara resmi. Dan pengetahuan ini dapat dipisah-pisah ataupun disatukan. Dalam lingkup organisasi kecil, Undernet menyatukan berbagai spesialisasi yang berbeda-beda seperti teknik, desain, ataupun pemasaran. Namun dalam lingkup organisasi yang besar, spesialisasi ini tergolong dipisah-pisahkan. Pengetahuan yang dapat dengan mudah dari dalam spesialisasi tapi tidak melintasinya.
Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami mengenai pembelajaran organisasi dan modal sosial. Menurut Nahapit dan Golshal, mereka mendefinisikan modal sosial sebagai jumlah dari sumber daya aktual dan potensial yang tertanam di dalamnya dan tersedia di dalamnya, dan berasal dari jaringan hubungan yang dimiliki oleh individu atau unit sosial. Dengan demikian, terdiri dari jaringan dan aset yang dapat dimobilisasi melalui jaringan. Konsep ini masih terus berkembang. Adanya peningkatan untuk memperluas investasi di pihak bisnis, pemerintahan, dan organisasi lain untuk mempromosikan pengembangan dan pemeliharaan modal sosial. Modal sosial memfasilitasi terciptanya modal intelektual baru. Selanjutnya yaitu mengukur nilai modal sosial. Organisasi telah mulai menerapkan komunitas dalam jumlah yang besar. Komunitas berlatih dengan harapan mencapai manfaat seperti: pertama, membangun loyalitas dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Yang kedua, mempromosikan inovasi melalui berbagai praktik terbaik dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi proses. Yang keempat, menghasilkan pendapatan dan pertumbuhan pendapatan yang lebih besar. Yang kelima, yaitu mengurangi perputaran dan gesekan karyawan. Selanjutnya yaitu implikasi praktik dari berbagai pengetahuan. Sementara komunitas praktik muncul dan berjalan sendiri. Tingkat investasi dan dukungan minimal sangat penting. Yang pertama dan terpenting, manajemen senior harus memastikan bahwa iklim atau budaya organisasi adalah salah satu yang mendorong jaringan. Selain dukungan dari finansial, penting bagi karyawan untuk diberikan waktu yang mereka butuhkan dalam memenuhi peran dan tanggung jawab mereka dan pengetahuan mereka. Mereka akan membutuhkan tempat fisik untuk pertemuan tatap muka yang harus dilakukan setidaknya setahun sekali. Keanggotaan kelompok mereka harus diakui dan dievaluasi sebagai bagian dari tinjauan kinerja. Sumber daya tambahan seperti moderator, komunitas, jurnalis, pustakawan, ahli taksonomi, dan arsiparis juga harus difasilitasi. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.